Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insyaAllah. Perkenalkan, saya Rita. Channel ini membahas tentang menu sehat untuk yang sedang memulai hidup sehat, menurunkan berat badan, menaikkan berat badan. Teman-teman bisa lihat macam-macam olahan makanan di playlist drink, smoothie, snack, seafood and meat, dan menu. Nah, semua video di channel YouTube ini diproduksi oleh Karata Techno. Video kali ini kita akan membuat 5 olahan nanas mudah dan enak untuk diet kenyang. Nah, bagaimana cara mengolah kelima olahan ini? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan yang digunakan cuma 2, nanas ini 200 gram, terus ini selai kurma 3 sendok makan. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan selai nanasnya. Cara membuat selai nanas ini, yang pertama nanas ini akan kita haluskan menggunakan food processor tanpa tambahan air, dan nanti kita langsung masak di teflon menggunakan kurma. Nah, ini nanas yang sudah saya haluskan. Sudah saya masukkan ke dalam teflon, dan 3 sendok makan selai kurma juga. Sekarang kita masak sampai nanasnya ini mengering jadi selai. Ini dimasak dengan api kecil sambil terus diaduk. Nah, ini nanasnya sudah nyusut banyak ya, dari awal tadi yang penuh, sekarang udah tinggal seperempatnya. Ini sudah kering, jadi sudah bisa kita matikan kompornya dan kita sisihkan ke tempat yang lain. Nah, ini selai nanasnya sudah matang, sudah kita masak tadi selama beberapa menit, mungkin ini sampai 15 menit ya. Dari 200 gram nanas tadi kita dapat lebih banyak nanasnya, 2 kali lipat seperti ini. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sirup nanas. Yang pertama ada nanas, terus ada chia seed, ada juga kurma sebagai pemanisnya. Boleh pakai kurma asli ataupun sirup kurma. Berikutnya untuk dinginnya saya pakai es, ini es dari sirup kurma. Cara membuatnya, kita siapkan panci, terus saringan dan parutan. Boleh pakai parutan kecil ataupun parutan yang kasar seperti ini. Berikutnya kita parut nanasnya. Nah, ini udah selesai saya parut. Tetesan ini yang kita jadikan sirup nanasnya. Ini kita tunggu sampai netes semuanya. Boleh juga diperas nanti dengan cara ditekan dengan sendok untuk mempercepat proses air dari nanasnya ini menetes. Air yang nanas itu yang kita jadikan sebagai sirup. Dulunya saya sering buang karena saya kira itu nggak enak. Ternyata pada saat anak saya minum, jadi saya sekarang nggak buang lagi gitu. Jadinya saya jadikan sebagai sirup nanas. Ini kita tunggu sampai netes semua. Kalau udah nanti baru kita masukkan ke gelas. Ini kita tekan-tekan biar airnya cepat menetes. Nanas ini bisa kita jadikan selai nanas ataupun buat kue, karena biasanya saya ini untuk buat pepes singkong ataupun buat singkong kukus nanas. Ini buatnya seperti ini. Jadi nanasnya saya parut, terus airnya dijadikan sebagai sirup. Tinggal kita tuang ke dalam gelas. Nah, ini udah jadi sirup nanasnya, udah saya saring tadi. Sekarang saya akan tambahkan kurma sebagai pemanisnya. Ini kita aduk-aduk.
Berikutnya saya akan tambahkan es, ini es sirup kurma. Nah, ini udah masuk esnya. Sekarang terakhir kita tambahkan chia seed. Kita aduk-aduk. Nah, ini sudah jadi sirup nanas, pemanisnya dari kurma, dan ada rasa segarnya itu nanti dari es sirup kurma. Sirup nanas yang bisa kita buat sendiri di rumah tanpa pengawet, dan lebih aman untuk kesehatan pastinya karena kita buat sendiri. Bahannya kita tahu, semuanya bahan alami tanpa campuran bahan kimia. Nah, video ketiga ini kita akan membuat es nanas. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat es nanas ini buah-buahan. Yang pertama ada nanasnya, nanas potong. Terus ada buah naga yang sudah saya potong kecil-kecil juga. Terus ada pepaya yang sudah saya potong kecil-kecil. Nah, ini saya menggunakan sirup nanas seperti di video yang kedua. Jadi cara membuatnya itu seperti di video kedua. Nah, ini sudah jadi sirup nanasnya. Nanti kita akan tata di wadah untuk buat es krim. Nah, ini saya sudah siapkan wadah es krimnya. Sekarang kita akan masukkan buah-buahannya ke dalam wadah tempat es krim ini. Kita mix ya buah-buahannya. Berikutnya kita masukkan buah naga. Ini kita sisip-sisip aja di antara buah-buahan ini. Oke, berikutnya kita masukkan nanas. Oke, ini buah-buahannya udah masuk semua ke wadah es krimnya. Sekarang kita akan tambahkan sirup nanasnya. Jadi ini kita ambil sirup nanasnya, terus kita tuang ke dalam wadah ini. Ini sirup nanasnya murni tanpa tambahan gula dan bahan pemanis lainnya, karena ini sudah manis jadi saya nggak tambah pemanis lagi. Terus di buah-buahannya juga saya tidak menambahkan pemanis, jadi ini semuanya rasanya murni dari buah-buahannya. Buah-buahan yang saya gunakan tadi itu nanas, pepaya, dan naga, ini semuanya buah yang manis, jadi kita tidak perlu menambahkan gula gitu. Makanya ini semuanya murni real dari buah-buahannya asli. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita tutup dan kita akan masukkan ke dalam freezer. Kita tunggu sampai beku. Kalau kita tidak menggunakan cetakan es krim seperti ini, kita juga bisa buat versi yang es lilin. Teman-teman bisa masukkan buah-buahannya ke dalam plastik es lilin. Nah, kalau yang sekarang saya ini mau coba yang plastiknya yang klip seperti ini, jadi lebih mudah. Nah, misalnya teman-teman tidak mau menggunakan cetakan es krim, bisa menggunakan plastik klip seperti ini ataupun plastik es lilin biasa. Nah, ini saya buat yang versi kita masukkan dalam plastik ya. Boleh pakai plastik klip seperti ini, boleh juga plastik es lilin biasanya. Kalau es lilin itu kan agak kecil, jadi agak susah kita masukin. Buah-buahannya lebih gampang plastik klip ini. Saya pakai yang ukuran 10 x 8 cm. Nah, ini naganya sudah. Sekarang kita masukkan nanas. Sekarang kita masukkan pepaya. Nah, kalau udah masuk buah-buahannya di sini, semuanya kita campur-campur aja. Baru yang terakhir kita masukkan air atau sirup dari nanasnya. Nah, kalau sudah kita klip, jadi kita nggak perlu ikat-ikat,
Nah, ini udah jadi. Kalau udah rata seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam freezer dan kita tunggu sampai beku. Nah, ini kita masukkan ke dalam freezer. Ini satu lagi yang dalam plastik. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar beku. Kalau sudah beku semuanya, nanti baru kita angkat. Nah, ini es krimnya sudah keras, jadi sudah bisa kita keluarkan dari cetakannya. Saya sudah siapkan piring di sini. Kita keluarkan dari cetakannya. Nah, ini udah jadi ya es krimnya. Udah saya masukkan ke piring. Jadi kita udah bisa rasa. Ya, satu lagi saya ada kemarin yang masukin ke dalam plastik clip. Nah, ini yang dalam plastik clip. Terus kita mau coba rasa dulu ini es krimnya. Ini es krim nanas. Ini paling disukai sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya manis, walaupun kita tidak menggunakan gula. Nah, ini rasanya rasa dari es krim nanasnya itu manis, terus asam dari nanas dan asam dari buah-buah yang lain juga. Jadi kecampur semuanya jadi satu. Nah, ini sangat enak kita makan di siang hari, dan kita bisa makan es krim walaupun tanpa menggunakan gula, pengawet gitu ya, ataupun bahan-bahan yang kurang sehat yang lainnya. Ini bisa kita buat untuk anak-anak dan seluruh anggota keluarga kita. Masih ada 2 resep lagi mengenai olahan nanas. Simak video ini sampai selesai ya. Nanas yang kita gunakan ini nanas matang, tapi nggak terlalu matang, jadi baru matang gitu ya, supaya ada rasa manisnya. Karena kalau yang terlalu matang itu nanti udah lembek, jadi yang baru matang bukan yang mengkal gitu. Jadi kita potong tipis-tipis, setipis mungkin seperti ini nih, pakai pisau aja kita potongnya. Untuk bentuknya sesuaikan dengan selera. Kalau saya ini ada 2 bentuk, satunya yang dibelah 2, satunya ini yang belah 4 gitu. Nah, nanas yang udah kita iris-iris seperti ini, kita akan panggang di teflon. Nah, ini kita panaskan teflon dengan api yang sangat kecil. Setelah kita panaskan teflon, kita akan masukkan nanasnya di teflon seperti ini. Nah, sekarang kita akan panggang nanasnya sambil ditutup sampai nanas ini mengering. Nah, ini nanasnya udah kering bagian bawahnya, jadi sekarang kita balik. Ini kita angkat, terus kita balik seperti ini, juga sama. Sekarang yang ini. Nah, ini kita panggang lagi sampai kering juga seperti yang di bawahnya tadi. Nah, ini nanas panggangnya sudah matang, jadi saya buat ada 2 versi nih, yang lumayan kering dan sedikit basah. Nah, ini versi yang agak sedikit basah dan yang ini lebih kering gitu. Sekarang saya mau coba rasa dulu seperti apa rasa dari nanas panggang ini. Nah, saya mau coba rasa yang kering ya. Ini yang kering, jadi crispy seperti ini ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kering itu rasanya ada krenyes-krenyesnya, crispy gitu, terus manis dan ada asam-asam sedikit dari asam nanas. Jadi walaupun ini tidak menggunakan bahan-bahan yang lain, garam, gula, tapi ini rasa original dari nanasnya sangat terasa gitu. Nah, saya mau coba rasa yang basah. Ini basah gitu aja, nggak seperti kering yang tadi. Jadi ini basah, agak masih berair gitu ya, air dari nanasnya. Saya mau coba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua rasa dari nanas panggang ini enak. Nah, lebih enak lagi yang kering kalau menurut saya ya, karena lebih manis dari tekstur yang kering, seperti ada karamelnya. Kalau misalnya yang basah itu belum terasa karamel dari nanasnya. Jadi tergantung selera gitu. Kalau suka seperti ada karamel-karamelnya, berarti lebih enak yang lebih kering. Nah, masih ada satu video yang tak kalah menarik dari olahan nanas ini. Simak videonya sampai selesai ya. Di video terakhir ini nanasnya kita akan olah menjadi
bukan nasi goreng nenas. Nah, karena inspirasinya dari nasi goreng nenas, cuman kita buatnya bukan dari nasi, makanya saya beri nama bukan nasi goreng nenas. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat bukan nasi goreng nanas ini, pengganti nasinya ini ada 2 hal. Bahan yang pertama ini kembang kol sekitar 100 gram. Terus ini brokoli sekitar 150 gram. Jadi yang kita ambil itu hanya buliran yang paling atas. Berikutnya ada wortel, ini sekitar 100 gram yang sudah saya potong dadu seperti ini. Nah, ini bahannya adalah nanas yang sudah matang, kita potong dadu juga. Ini ukurannya sesuai selera aja, ini saya contohkan yang potong dadu. Berikutnya sebelah sini ada karbohidrat juga dari jagung. Terus bumbu-bumbunya yang pertama ini ada kemiri, 1 butir kemiri yang udah saya haluskan. Terus ada 1 siung bawang putih yang saya potong kecil-kecil. Terus ini ada bawang bombay, ini bawang bombay sekitar 1/4 dari bawang bombay. Ada cabai merah, ini cabai merahnya ada 2, 5 cabai rawit yang sudah saya haluskan. Ada juga minyak VCO untuk menumis nanti. Silahkan teman-teman screenshot kalau teman-teman mau lebih memudahkan untuk masak di rumah. Sekarang kita akan ke dapur untuk memasak ini semuanya ya. Pertama kita panaskan dulu teflonnya, berikutnya kita masukkan 1 sendok teh minyak VCO, ini untuk menumis saja sebentar. Kita masukkan bawang bombay kalau minyaknya sudah panas. Kita tumis dulu bawang bombaynya. Sampai agak sedikit layu. Sekarang kita akan masukkan bawang putih. Nah, kalau bawang putihnya sudah layu, kita akan masukkan kemiri. Kemiri ini supaya nanti masakannya lebih gurih. Berikutnya kita akan masukkan kedua cabai ini, cabai rawit dan cabai merah. Berikutnya kita masukkan wortel. Lalu kita akan masukkan air panas, ini sekitar 50 ml. Tadi saya gunakan air putih yang panas supaya lebih cepat proses memasaknya. Nah, kalau udah seperti ini kita tambahkan jagung, karena ini tekstur yang keras ya. Berikutnya kita akan masukkan kembang kol. Kita tunggu agak sedikit layu. Berikutnya kita masukkan brokoli. Ini kita tunggu sampai semuanya agak layu, nanti baru kita masukkan nanas. Nah, kalau semuanya sudah layu, sekarang kita masukkan nanas yang terakhir. Ini kita aduk-aduk sebentar saja, terus langsung dimatikan kompornya. Nah, ini udah bisa dimatikan kompor. Ini kita aduk-aduk aja sampai merata, jadi nanasnya biar terasa alami. Kalau sudah selesai seperti ini, kita sudah bisa langsung plating. Nah,
untuk dapat proteinnya kita pakai telur. Jadi 1 butir telur ini kita akan kita ceplok aja, cuma nggak pakai minyak. Ini pakai teflon anti lengket. Kita akan masukkan ke dalam teflonnya. Ini kita gunakan teflon kecil yang memang untuk 1 butir telur. Nah, karena kita nggak pakai minyak, jadi kita akan tutup supaya matangnya merata. Nah, ini yang sudah matang tadi kita akan masukkan ke dalam nanas. Ini nanas yang sudah dikeluarin isinya dan dicuci ya bagian ini. Sekarang kita akan masukkan nasi goreng ala Real Food Corner yang bukan dari nasi gitu ya. Nah, ini semuanya udah masuk ke dalam nanasnya. Sekarang kita akan tambahkan proteinnya dari telur mata sapi yang tadi kita lagi masak di dapur. Nah, ini telur yang tadi kita ceplok menggunakan teflon anti lengket. Sekarang kita akan keluarkan dari teflonnya. Oke, nah ya, nggak lengket. Sekarang kita akan posisikan di sini. Oke, sudah jadi. Bukan nasi goreng nanas. Nah, ini udah jadi bukan nasi goreng nanas. Kita bisa makan layaknya nasi goreng, tapi bukan menggunakan nasi. Ini tadi kita gunakan sayur-sayuran. Nah, saya mau coba rasa dulu bagaimana rasa dari bukan nasi goreng nanas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada jagung, ada wortel, ada brokoli, kembang kol, dan bumbu-bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya ada manis, ada asam, terus ada pedas, ada asin. Walaupun ini tidak ada kandungan garamnya tadi ya, kita nggak tambahkan garam, kita cuma nambahin bumbu. Jadi gurih juga ada, gurihnya ada itu dari kemiri. Tadi kita menggunakan kemiri di sini untuk mendapatkan gurih dan match dengan sayur-sayurannya. Ini beneran enak. Ini kita masak sayurannya tadi itu tidak terlalu berlebihan, jadi masih terasa krenyes-krenyes asli dari sayuran yang kita gunakan. Karena kalau kita masaknya terlalu lama, jadinya terlalu lembek, teksturnya pun nggak sesegar yang seperti ini. Ini beneran enak, saya recommended untuk buat di rumah. Tapi ini pedas, kalau teman-teman nggak suka pedas bisa dikurangi cabenya mungkin 3 aja. Jadi saya gunakan 5, karena saya aslinya emang suka pedas, jadi saya gunakan 5. Selain menggunakan telur, kita juga bisa menggunakan sumber protein yang lain, seperti dari ikan ataupun dari udang, misalnya seafood ya. Nah, itu kita juga bisa gunakan, ataupun daging ayam ataupun daging sapi. Nah, ini untuk perpaduan kita dapat proteinnya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya, supaya yang hidup saya itu semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.